Shalom teman-teman semua, saat ini kita akan mempelajari terkait dengan metabolisme lemak. Dan metabolisme lemak yang saya ajarkan di sini adalah metabolisme lemak beta oksidasi. Dan contoh asam lemak yang saya gunakan di sini adalah asam lemak palmitat atau asam palmitat. Nah, yang pertama-tama kita harus ketahui dulu bahwa asam palmitat itu punya jumlah atom karbon atau atom C-nya itu dia berapa. Nah, ternyata di sini jumlah atom karbonnya itu ada 16. Nah, untuk 16 maka dia akan berjalan melalui beta oksidasi itu terjadi melalui beberapa siklus. Ini adalah siklus yang pertama ya. Nah, pertama-tama asam lemak atau asam palmitat ini akan diubah menjadi asil CoA. Masih sama, dia itu memiliki 16 atom C. Kemudian asil CoA diubah menjadi transenil CoA. Di sini terjadi pembentukan satu FADH. Dari apa? FAD. Jadi FAD akan berkaitan dengan atom hidrogen membentuk FADH. Kemudian transenil CoA akan diubah menjadi beta hidroksisil CoA. Beta hidroksiasil CoA diubah menjadi beta ketoasil CoA. Dalam proses ini akan terbentuk satu NADH. Dari apa? Dari ikatan antara NAD dengan satu atom hidrogen. Lalu kemudian beta ketoasil CoA di sini dia tuh akan melepaskan dua molekul atom C. Jadi beta ketoasil CoA di sini dia memiliki 16 atom C. Dia akan melepaskan 2 atom C. 2 atom C tersebut dia akan menghasilkan satu asetil CoA. Dan tersisa 14-nya, 14 atom C itu kemudian dia akan diubah menjadi asil CoA. Nah, asil CoA ini dia sudah terjadi pengurangan atom C, yaitu 14 atom C. Kenapa sampai tersisa 14? Karena pada beta ketoasil CoA di sini terjadi pelepasan dua atom C, sehingga dua atom C tersebut membentuk asetil CoA, dan di sini tersisa 14. Kan secara matematik 6 kurang 2 sama dengan 14. Lalu proses asil CoA ini dia itu akan mengulangi siklus yang sama sampai 14 atom C dia itu habis. Nah, siklus yang sama seperti apa? Asil CoA dia itu akan diubah menjadi transenil CoA diubah menjadi beta hidroksil CoA, beta hidroksil CoA akan diubah menjadi akan melepaskan dua atom C menjadi asetil CoA, dan sisanya dia akan mengulangi siklus yang sama. Jadi siklus yang sama ini bukan dari asil CoA bukan berubah menjadi asam palmitat lagi, tidak, tapi asil CoA akan langsung diubah menjadi transenil CoA, begitupun selanjutnya sampai 14 atom C ini habis. Oke, ini siklus yang pertama, kemudian kita pindah ke siklus berikutnya. Nah, ini siklus yang kedua. Tadi kan saya katakan bahwa dalam proses beta ketoasil CoA terjadi pengurangan atom C-nya. Sehingga dari 16 kurang 2 menjadi 14. Lalu 14 dan hasil CoA yang dihasilkan memiliki 14 atom C. Jadi teman-teman lihat sini hasil CoA dengan 14 atom C. Hasil CoA ini akan diubah menjadi transenil CoA. Dan transenil CoA dalam proses pengubahan ini akan terbentuk satu FADH. Transenil CoA diubah menjadi beta hidroksisil CoA. Proses ini akan membentuk satu NADH. Beta ketoasil CoA akan diubah lagi, akan melepaskan dua atom C, dan dua atom C tersebut akan membentuk asetil CoA. Dan beta ketoasil CoA diubah menjadi asil CoA. Tetapi di sini jumlah atom C-nya sudah berkurang. Tadinya 14 kan di sini asil CoA dengan 14 atom C. Di sini sudah tersisa asil CoA dengan 12 atom C. Kenapa sampai terjadi pengurangan? Karena pada beta ketoasil CoA di sini terjadi pengurangan yang sebelumnya 14 atom C dikurangi, akan terjadi pelepasan dua molekul atom C menghasilkan satu asetil CoA, sehingga tersisa hanya 12 atom C. Jadi asil CoA yang dihasilkan juga dia memiliki 12 atom C. Kemudian hasil CoA yang dihasilkan 12 atom C ini itu akan mengulang siklus yang sama, yaitu pada siklus yang ketiga di sini. Hasil CoA dengan 12 atom C, dia itu akan menghasilkan FADH. Hasil CoA dengan 12 atom C akan diubah menjadi transenil CoA, akan menghasilkan satu FADH. Transenil CoA akan diubah menjadi beta hidroksil CoA, menghasilkan satu NADH. Beta hidroksil CoA diubah menjadi beta ketoasil CoA. Kemudian dalam beta ketoasil CoA ini terjadi pelepasan dua atom C membentuk asetil CoA, dan beta ketoasil CoA diubah menjadi asil CoA.
dengan memiliki 10 atom C. Di sini juga pun sudah terjadi pengurangan. Kemudian asil CoA dengan 10 atom C akan mengulangi siklus yang sama, yaitu nah di sini pada siklus yang keempat ini asil CoA dengan 10 atom C ini diubah menjadi transitional CoA menghasilkan satu FADH. Dari transitional CoA diubah menjadi beta hidroksil CoA, beta hidroksil CoA diubah menjadi beta ketoksil CoA menghasilkan satu FADH. Dan dalam beta ketoksil CoA di sini dia akan melepaskan dua molekul atom C membentuk satu molekul asil CoA. Kemudian beta ketoksil CoA akan diubah menjadi asil CoA dengan 8 atom C. Lalu asil CoA dengan 8 atom C ini dia akan mengulangi siklus yang sama. Nah, asil CoA dengan 8 atom C ini akan diubah menjadi transenil CoA menghasilkan satu FADH. Beta hidroksil CoA, transenil CoA diubah menjadi beta hidroksil CoA, beta hidroksiasil CoA diubah menjadi beta ketoksil CoA menghasilkan satu NADH. Kemudian terjadi pelepasan dua lagi molekul atom C membentuk asil CoA dan kemudian beta ketoksil CoA ini diubah menjadi asil CoA. Tetapi di sini sudah terjadi pengurangan, yaitu awalnya 8 atom C, di sini asil CoA yang dihasilkan hanya memiliki 6 atom C. Lalu asil CoA dengan 6 atom C dia akan mengulangi siklus yang sama, yaitu asil CoA dengan 6 atom C dia akan diubah menjadi transitional CoA. Dalam proses tersebut membentuk satu FADH. Transitional CoA diubah menjadi beta hidroksil CoA. Beta hidroksil CoA diubah menjadi beta ketoksil CoA membentuk satu NADH. Lalu beta ketoksil CoA akan melepaskan dua molekul atom C dan menghasilkan asil CoA. Tapi asil CoA di sini dia sudah terjadi pengurangan atom C-nya, yaitu tersisa 4 atom C. 4 atom C ini kemudian langsung diubah, nanti akan mengulangi siklus yang sama seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam mengulangi siklus yang berikut, yaitu pada siklus yang ketujuh. Di sini asil CoA 4 atom C diubah menjadi transenil CoA. Di sini akan masuk satu FADH. Transenil CoA diubah menjadi beta hidroksil CoA. Beta hidroksil CoA diubah menjadi beta ketoksil CoA. Dalam proses ini terjadi pembentukan NADH. Kemudian beta ketoksil CoA dia akan melepaskan dua atom C-nya. Berarti di sini sudah tersisa 2. Nah, ketika sudah tersisa 2 atom C, secara langsung diubah menjadi asil CoA. Tidak lagi dia tidak dua asil dua atom C yang tersisa itu dia tidak diubah menjadi asil CoA lagi, tapi langsung diubah menjadi asil CoA. Kenapa sampai demikian? Karena untuk membentuk asil CoA dia membutuhkan 2 atom C. Nah, kalau misalnya 4 kurang 2, berarti tersisa 2. 2 tersebut dia tidak mengulang siklus yang sama, tapi langsung diubah menjadi asil CoA. Sehingga di sini beta ketoksil CoA yang memiliki 4 atom C, ketika dia melepaskan 1 atom C tersebut langsung membentuk asil CoA. Tersisakan beta ketoksil CoA dengan 4 atom C akan melepaskan 2 molekul atom C. 2 molekul atom C tersebut dia membentuk satu asil CoA. Tersisakan 2 atom C lagi. Nah, 2 atom C tersebut tidak diubah lagi menjadi asil CoA, tapi langsung diubah menjadi asil CoA. Jadi dalam proses yang terakhir ini 4 atom C dia langsung menghasilkan 2 asil CoA. Tidak menghasilkan satu asil CoA, tapi langsung menghasilkan 2 asil CoA. Nah, lalu kemudian asil CoA yang dihasilkan dalam siklus Krebs akan masuk ke dalam asil CoA yang dihasilkan dalam beta oksidasi akan masuk ke dalam siklus Krebs. Lalu kemudian FADH dan NADH yang dihasilkan dalam jalur beta oksidasi akan masuk ke dalam transport elektron. Lalu kemudian FADH dan ADH akan diubah menjadi ATP. Oke, secara ringkas materi yang di atas yang saya sudah metabolisme asam lemak pada asam palmitat yang saya sudah jelaskan di atas, secara ringkas saya buat gini. Jadi asam palmitat akan masuk ke dalam beta oksidasi. Di dalam beta oksidasi akan menghasilkan asil CoA dan menghasilkan NADH dan menghasilkan FADH.
Asel TQA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs, NADH dalam siklus Krebs akan menghasilkan NADH, FADH, dan ATP. Nah, ATP yang dihasilkan ini sudah siap langsung digunakan oleh tubuh, tetapi NADH dan FADH, NADH dan FADH di sini dia belum bisa langsung digunakan, tetapi harus diubah dulu menjadi ATP. Nah, kalau NADH dia setara dengan 3 ATP, FADH setara dengan 2 ATP. Untuk bisa mengubah NADH dan FADH ini menjadi ATP, maka FADH dan NADH harus masuk lagi ke dalam jalur selanjutnya yang disebut dengan transport elektron. Di dalam transport elektron, NADH dan FADH akan diubah menjadi ATP. Jadi gitu ya, itu adalah penjelasan terkait dengan bagaimana asam palmitat akan menghasilkan energi atau menghasilkan ATP. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa dalam beta oksidasi ini yang teman-teman ketahui itu adalah dia itu melalui beberapa siklus. Kalau yang tadi saya sudah katakan bahwa di sini adalah siklus 1 sampai dengan siklus 7. Oke, siklus 7. Berarti hasil TQA yang dihasilkan juga, NADH yang dihasilkan juga adalah 7. Begitupun demikian dengan FADH. FADH yang dihasilkan juga adalah 7. Kenapa sampai dia NADH dan FADH yang dia hasilkan 7? Karena di sini adalah terjadi melalui 7 siklus. Dalam setiap siklus akan menghasilkan satu NADH dan satu FADH. Kalau teman-teman tidak mau buktikan, kita hitung dari awal ya, siklus yang pertama. Yang kita fokus saja kepada NADH saja supaya lebih mudah. Oke, ini siklus yang pertama menghasilkan satu NADH. Kemudian siklus yang kedua dia sudah menghasilkan satu lagi NADH, berarti sudah 2 NADH. Siklus yang ketiga dia menghasilkan satu lagi NADH, berarti sudah ada 3. Begitupun demikian dengan siklus yang keempat menghasilkan satu NADH. Siklus yang kelima menghasilkan lagi satu NADH. Siklus yang keenam menghasilkan lagi satu NADH. Siklus yang ketujuh menghasilkan lagi satu NADH. Jadi total NADH yang dihasilkan dari beta oksidasi asam palmitat adalah 7 NADH. Lalu kemudian FADH pun sama dengan demikian. Karena dalam satu siklus beta oksidasi ini adalah satu siklus beta oksidasi, dia menghasilkan yang namanya satu FADH dan satu NADH. Tetapi siklus beta oksidasi pada asam palmitat karena rantai karbonnya itu adalah 16 atom C, maka dia itu berlangsung selama 7 siklus 7 kali pengulangan siklus beta oksidasi. Sehingga FADH dan NADH yang dihasilkan juga adalah 7. Bagaimana dengan hasil TQA? Hasil TQA itu dia bukan menghasilkan 7 hasil TQA, tapi menghasilkan 8 hasil TQA. Kenapa sampai demikian? Kalau teman-teman, ini saya ambil contoh pada siklus yang ke-6. Siklus yang ke-6 dia hanya menghasilkan satu hasil TQA. Tetapi teman-teman lihat pada siklus yang ke-7 di sini. Siklus yang ke-7 dia menghasilkan 2 hasil TQA karena dia sudah melupakan siklus yang terakhir, dan di sini 4 atom C. Ketika dia itu melepaskan 2 atom C-nya langsung menghasilkan satu hasil TQA. Tersisa kan 2 atom C lagi. 2 atom C dia tidak mengulang siklus yang sama lagi, tapi langsung diubah menjadi satu molekul hasil TQA lagi. Jadi totalnya itu adalah di sini 6, 7, 8. Kenapa saya mengatakan 6, 7, dan 8? Kita lihat dari siklus yang pertama. Siklus yang pertama yang menghasilkan satu hasil TQA. Siklus yang kedua menghasilkan satu hasil TQA. Siklus yang ketiga menghasilkan satu hasil TQA. Siklus keempat menghasilkan satu hasil TQA. Siklus yang kelima menghasilkan satu hasil TQA. Siklus yang keenam menghasilkan satu hasil TQA. Berarti totalnya hasil TQA ini sudah hasilkan berapa? Sudah 6 hasil TQA. Kemudian di sini kita lihat lagi. Siklus yang ketujuh. Sebelumnya kan sudah 6.
7, 8. Jadi ada 8 asetil-CoA yang dihasilkan. Nah, bagaimana dengan ini? Berarti di sini juga ada 8 asetil-CoA. Nah, 8 asetil-CoA dia akan masing-masing akan masuk di dalam siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs sini akan dalam satu sekali siklus Krebs akan menghasilkan NADH, FADH dan ATP. Kalau misalnya gini dalam satu siklus Krebs dia hanya menghasilkan 3 NADH dan 1 FADH dan 1 ATP dalam satu siklus. Di sini kan tadi saya mengatakan ada 8 molekul asetil-CoA. Berarti terjadi 8 siklus Krebs. Kalau misalnya dia menghasilkan 3 dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 2 FADH dan 3 NADH, kemudian 1 FADH dan 1 ATP, tinggal dikali saja. Berapa NADH yang dihasilkan, berapa FADH yang dihasilkan, berapa ATP yang dihasilkan dari 8 asetil-CoA tersebut. Lalu kemudian NADH dan FADH yang disebut dalam siklus Krebs itu belum bisa digunakan bisa digunakan oleh tubuh manusia. Tetapi dia harus masuk lagi ke dalam yang namanya transfer elektron. Begitupun dalam jalur beta oksidasi. Dia tidak bisa langsung digunakan oleh tubuh manusia, tetapi NADH dan FADH harus masuk lagi ke dalam transfer elektron untuk diubah menjadi ATP. Nah, jadi molekul asam palmitat dia akan menghasilkan energi yang sangat banyak ya, menghasilkan ATP yang sangat banyak. Kenapa? Karena dari jumlah asetil-CoA sudah banyak. Dalam satu siklus siklus Krebs dia menghasilkan 3 NADH, menghasilkan 1 FADH, menghasilkan 1 ATP. Itu dalam satu siklus Krebs. Dalam satu siklus Krebs. Kalau misalnya di sini ada 8 asetil-CoA, berarti dia harus terjadi 8 siklus Krebs. Nah, berarti NADH dan FADH dan ATP yang dihasilkan juga sangat banyak. Dan ketika diubah menjadi yang namanya ATP yang dihasilkan juga sangat banyak. Tidak sama dengan misalnya glukosa. Kalau glukosa kan hanya dia sampai ke dalam transfer elektron di sini, jadi dari glukosa masuk ke dalam jalur glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidasi masuk dalam siklus Krebs, lalu FADH dan NADH yang dihasilkan masuk ke dalam transfer elektron dan diubah menjadi ATP. Total ATP yang dihasilkan ditambah dengan ATP yang dihasilkan pada glikolisis dan ATP yang dihasilkan pada siklus Krebs, totalnya hanya menghasilkan 36 ATP. Tapi kalau asam palmitat, ketika itu beta oksidasi asam palmitat, itu akan menghasilkan jumlah ATP yang sangat banyak. Lebih dari 36. Nanti teman-teman silakan hitung lalu teman-teman kali sendiri. Oke, kemudian di sini tugas, yaitu ketika teman-teman sudah menyimak penjelasan yang saya maksud, tugas teman-teman adalah teman-teman menghitung berapa FADH, NADH dan dihasilkan dihasilkan dari satu molekul asam palmitat melalui jalur beta oksidasi. Yang saya maksud di sini, hitung asetil-CoA, FADH dan NADH yang dihasilkan dalam beta oksidasi. Ada berapa semuanya? Kemudian soal yang kedua adalah asetil-CoA yang dihasilkan akan masuk ke dalam siklus Krebs. Berapakah total FADH, NADH dan ATP yang dihasilkan? Yang saya maksudnya di sini, FADH dan NADH di sini tidak hitung ya. Asetil-CoA ini ketika dia masuk ke dalam siklus Krebs, dia menghasilkan berapa NADH, FADH dan ATP. Maka yang perlu teman-teman, di sini kan ada 8 asetil-CoA. Ketika dia masuk ke dalam siklus Krebs, dia akan menghasilkan berapa FADH, NADH dan ATP yang dihasilkan di sini. Maka perlu teman-teman ketahui, dalam satu siklus Krebs, dia menghasilkan berapa NADH, berapa FADH, dan berapa ATP. Lalu kemudian yang berikut adalah teman-teman hitung total ATP yang dihasilkan dalam satu asam palmitat. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, clue-nya seperti ini. Yang saya tanyakan, total ATP yang dihasilkan oleh satu asam palmitat. Total ATP yang dihasilkan dari satu asam palmitat. Jadi sini kita lihat, ini asam palmitat. Kalau satu asam palmitat, dia menghasilkan berapa ATP? Yang pertama, dalam beta oksidasi akan menghasilkan FADH dan NADH. Satu siklus FADH dan
satu siklus beta oksidasi dia menghasilkan, nah saya lihat, oke, ini kan satu siklus ini. Satu siklus beta oksidasi menghasilkan satu FADH dan satu NADH. Oke, satu siklus beta oksidasi menghasilkan satu NADH dan satu FADH. Sekarang saya ambil contoh misalnya. Ini bukan contoh asam palmitat, saya ambil contoh yang lain. Misalnya, asam lemak yang dia memiliki panjang, dia itu mengulang asam lemak ketika masuk ke dalam beta oksidasi, dia hanya mengulangi 2 siklus. Dalam satu siklus, kan hanya memiliki, dia dalam satu siklus beta oksidasi, hanya menghasilkan satu NADH dan satu FADH. Bagaimana kalau asam lemak tersebut dia mengulangi 2 siklus? Berarti total jumlah NADH dan FADH yang dihasilkan itu adalah 2 NADH dan 2 FADH. Kenapa sampai 2 FADH dan 2 NADH? Karena satu siklus beta oksidasi menghasilkan satu NADH dan satu FADH. Karena dia berlangsung selama 2 siklus, tinggal ditambahkan saja. Jadi totalnya 2 NADH dan 2 FADH. 2 NADH dan 2 FADH itu kan bukan ATP. Dia harus diubah dulu menjadi ATP. Sehingga NADH dan FADH harus masuk dalam transport elektron. Di dalam transport elektron baru dia bisa diubah menjadi ATP. Kemudian pertanyaan berikut, kalau begitu, jumlah ATP yang dihasilkan itu ada berapa? Oke, NADH setara dengan 3 ATP, FADH setara dengan 2 ATP. Karena yang tadi saya mengatakan bahwa total NADH dan FADH yang dihasilkan itu ada 2 NADH dan FADH, tinggal dikali saja. Untuk NADH menghasilkan berapa ATP? Karena ada 2 NADH, berarti dia menghasilkan 6 ATP. FADH, dia menghasilkan 2 ATP. Karena ada 2 FADH, berarti dia menghasilkan 4 ATP. Jadi 6 ATP ditambah 4 ATP, totalnya berapa? Totalnya adalah 10 ATP. Itu masih dalam jalur beta oksidasi saja. Lalu kemudian asetil-CoA yang dihasilkan berapa? Kalau misalnya dia itu misalnya asetil-CoA yang dihasilkan itu hanya 2. Berarti asetil-CoA dia itu akan masuk dalam siklus Krebs kan? Nah, di dalam siklus Krebs dia akan menghasilkan NADH dan FADH. Kalau dalam satu siklus Krebs menghasilkan 3 NADH dan 1 FADH, dalam satu siklus Krebs menghasilkan 3 NADH dan 1 FADH. Karena di sini ada 2 asetil-CoA, tinggal dikali saja. 3 NADH kali 2 berapa? 6. 1 NADH kali 2 berapa? 2. Lalu kemudian dalam siklus Krebs kan juga menghasilkan ATP. Tapi jumlahnya 1 ATP. 1 kali 2 berapa? 1 kali 2 berarti sama dengan 2. Lalu tinggal dijumlah saja. Dan siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Karena berlangsung 2 siklus. Lalu dalam satu siklus Krebs menghasilkan 3 NADH. Karena ada 2 asetil-CoA, maka dia itu menghasilkan yang namanya 3 kali 2 berapa? 3 kali 2, 6. Berarti ada 6 NADH. Kemudian FADH yang dihasilkan dalam siklus Krebs itu ada 1. Tetapi karena ada 2 asetil-CoA sehingga terjadi 2 kali siklus Krebs, maka jumlah FADH itu ditambahkan. Jadi totalnya ada 2 FADH. Begitupun dengan ATP. Dia karena jumlah satu siklus Krebs menghasilkan 1 ATP, karena siklus Krebs dia berlangsung 2 kali siklus. Kenapa sampai 2 kali siklus? Karena ada 2 asetil-CoA. Maka ATP yang dihasilkan juga totalnya ada 2 ATP. Oke. Jadi di sini sudah ada 6 NADH dan 2 FADH. 6 NADH dia akan masuk ke dalam transport elektron dulu untuk diubah menjadi ATP. Oke, 6 NADH dikali 3 berapa? Tinggal saya teman-teman kali. 6 NADH, 6 kali 3 itu nilainya berapa? Lalu kemudian teman-teman tambahkan. 6 kali 3 itu sama dengan, kalau tidak salah, 18. Berarti ada 18 ATP. Kemudian 2 FADH. 2 FADH dikali 2. Karena FADH setara dengan 2 ATP. Berarti kalau 2 FADH dikali 2, berarti jumlahnya ada 4 ATP. Lalu ditambah juga dengan 2 ATP.
Sehingga teman-teman total saja. Kalau dari sini NADH dan FADH di sini hasilnya itu berapa ATP, dan juga ditambah di sini NADH dan FADH di sini dan tambah ATP di sini. Totalnya itu ada berapa ATP? Kalau kalau tidak salah di sini ada 10 ya. 10 ATP. Kemudian ditambah NADH dan FADH. Kalau di sini ada NADH dan FADH, jumlah ATP yang dihasilkan adalah 10. Tinggal teman-teman hitung di sini saja. Oke, yang di NADH menghasilkan 18 ATP. Ditambah lagi dengan 4 ATP dari FADH dan ditambah lagi 2 ATP. Berarti kalau misalnya 18 tambah 4 sama dengan 22. 22 tambah 2 ATP sama dengan 24. 24 tambah 10 sama dengan 34. Berarti total ATP yang dihasilkan adalah 34 ATP. Tapi itu contoh ketika beta oksidasi terjadi hanya 2 siklus dan menghasilkan 2 ATP. Kalau asam palmitat kan ada, dia itu berlangsung selama 8 siklus. Karena apa? Karena dia itu memiliki 16 atom C. Oke, itu clue untuk teman-teman bisa menjawab nomor 3 ya. Clue untuk teman-teman bisa menjawab nomor 3 ini.